Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Syifa Maresti dengan NIM 15046193032. Di sini, saya akan melakukan simulasi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam pembelajaran prakarya. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah sebuah tindakan guru dalam proses belajar mengajar yang hanya melayani 3 hingga 8 siswa. Keterampilan ini membutuhkan keterampilan lainnya yang harus dimiliki, yaitu ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran, dan juga keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah jika baik. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan keras. Ada yang tahu gak apa itu kerajinan bahan keras? Nggak tahu, Bu. Ya udah, Ibu jelaskan ya. Kerajinan bahan keras adalah segala bentuk produk kerajinan yang dibuat dari bahan dasar yang bersifat keras. Nah, anak-anak, kerajinan bahan keras terbagi menjadi 2, yaitu kerajinan bahan keras alami dan juga kerajinan bahan keras buatan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai 2 hal tersebut. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2. Jadi yang masuk ke dalam kelompok 1 ada Iqbal, Rida, dan juga Ica. Dan yang masuk ke dalam kelompok 2 ada Ayesa, Danes, dan juga Nara. Baik, anak-anak silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, jika sudah bergabung dengan kelompoknya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah masing-masing kelompok berdiskusi dan mencari materi mengenai kerajinan bahan keras. Nah, kelompok 1 mencari kerajinan bahan keras alami dan yang kelompok 2 mencari kerajinan bahan keras buatan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok ya anak-anak. Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit. Baik, Bu. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Ibu, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Baik Iqbal, silakan bertanya. Pakai contoh juga atau tidak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masing-masing kelompok menyertai contoh dan juga produk hasil kerajinannya ya. Untuk kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan berdiskusinya ya. Baik anak-anak, sekarang sudah pukul 9:20, di mana 20 menit telah berlalu. Jadi sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Untuk perwakilan kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada asal bahannya berasal dari alam. Terus yang kedua ada pengolahannya dilakukan dengan membentuk kerajinan, misalnya diukir. Untuk yang ketiga, sifat bahannya lebih awet dan kuat asalkan rutin dirawat. Dan yang terakhir, teknik pembuatannya yaitu bisa diukir, dipahat, dipotong, ataupun teknik lainnya. Kemudian contoh dari bahan keras yang alami ada kayu, bambu, dan juga rotan. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan.
Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang bahan keras buatan. Jadi bahannya ini dibuat oleh manusia melalui suatu proses. Nah, untuk pengolahannya itu bahannya harus terlebih dahulu dibuat, lalu bahannya itu harus diolah dulu baru dibuat kerajinannya. Terus sifat bahannya itu tuh kuat, tapi untuk bahan tertentu tuh bisa mengalami korosi atau karat, kayak jenis logam kayak gitu, Bu. Nah, di sini juga kita mencari tentang teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya itu bisa dicetak, dicor, atau lainnya sesuai bentuk keinginan kita masing-masing. Baik, terima kasih juga untuk kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Mari kita beri aplaus. Oke, terima kasih semua untuk hasil presentasinya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan dan juga menambahkan sedikit dari materi yang hari ini kita bahas. Jadi, kerajinan bahan keras alami adalah produk kerajinan yang bahan dasarnya bersifat keras dan diambil dari alam, seperti kayu, batu, rotan, bambu, dan lainnya. Sedangkan kerajinan bahan keras buatan merupakan produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras, namun sifatnya buatan atau lewat proses pengolahan terlebih dahulu. Contohnya ada besi, logam, tembaga, kaca, dan lain sebagainya. Nah, kerajinan bahan keras ini memiliki bahan dasar yang sifat fisiknya itu keras, sehingga membutuhkan teknik pembuatan khusus dalam membuatnya. Setidaknya ada 4 teknik pembuatan yang sering digunakan untuk mengolah kerajinan bahan keras ini. Yang pertama ada teknik ukir. Teknik ini merupakan teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan menggoreskan, memahat, mencungkil bagian dari bahan dasar tersebut hingga membuat pola yang diinginkan. Teknik ini cocok diterapkan pada bahan keras seperti kayu dan juga batu. Yang kedua ada teknik anyam. Nah, teknik anyam ini adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan menyilangkan atau menggabungkan bahan anyaman sampai membentuk pola kerajinan yang diinginkan. Jenis teknik ini cocok diterapkan pada bahan bambu dan juga rotan. Lalu ada teknik ukir tekan. Nah, teknik ukir tekan ini adalah teknik membuat hiasan yang dilakukan di atas permukaan plat dengan cara ditekan menggunakan alat khusus. Jenis teknik ini cocok diterapkan di kerajinan bahan keras buatan seperti logam dan juga tembaga. Alat yang dibutuhkan dalam teknik ukir tekan ini diantaranya bambu dan juga kayu. Dan yang terakhir ada teknik pahat. Nah, teknik pahat ini merupakan teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan mengurangi atau membuang bahan yang tidak digunakan secara perlahan hingga dapat membentuk pola bentuk kerajinan. Biasanya teknik ini digunakan dengan memakai alat martil, pahat, kikir, dan lainnya. Anak-anak, teknik pahat ini cocok diterapkan pada bahan kayu. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh kerajinan bahan keras, baik alami maupun buatan. Yang pertama, bahan yang berasal dari rotan. Contoh kerajinannya ada meja, kursi, tas, alas gelas, dan juga piring. Lalu yang kedua, bahan kayu mirip-mirip dengan bahan rotan, yaitu meja, kursi, mainan yang terbuat dari kayu, dan juga pajangan. Lalu yang ketiga, yang berasal dari bahan batu, contohnya patung, guci, hiasan dinding, hiasan kolam, kursi, dan lampu taman. Lalu bahan logam contohnya ada patung, vas bunga, miniatur kendaraan atau benda, dan lainnya. Selanjutnya yang berbahan dari kaca contohnya ada akuarium, lampu tidur, pot tanaman. Yang terakhir dari bahan bambu contohnya lonceng angin, kotak pensil, gelas, dan juga lampu hias. Sekiranya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga kalian dapat menyerapnya dengan baik. Sekiranya itu saja materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.